Selamat bergabung rekan-rekan Taruna semuanya. Pada pertemuan kali ini kita memasuki praktik yang kelima dengan topik simulasi Arduino 7 segment. Pada prinsipnya 7 segment ini merupakan gabungan dari beberapa LED, ada 7 segmen atau 7 LED yang nanti dapat membentuk angka dari 0 sampai dengan angka 9. Nah, pada praktik kali ini tujuan praktik kita adalah untuk mengenal dan memahami fungsi analog pada Arduino yang nanti kita gunakan untuk membuat display 7 segmen. Kemudian nanti kita akan menggunakan fungsi analog output. Sebenarnya ini kelanjutan dari praktik yang sebelumnya. Analog output kita hubungkan ke pin atau kaki 7 segmen yang nanti dapat membentuk susunan angka dari angka digit 0 sampai dengan digit 9. Sebelum kita memasuki ke praktik hari ini, saya akan jelaskan lebih dahulu tentang 7 segmen secara singkat. Jadi pada prinsipnya 7 segmen ini terdiri atas beberapa LED yang digabungkan sehingga membentuk display atau tampilan angka 0 sampai dengan angka 9. Jadi nanti ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Fungsi 7 segmen sendiri itu untuk membuat tampilan atau menunjukkan angka, baik itu nilai tertentu. Kemudian untuk macamnya, 7 segmen ini ada dua macam. Yang pertama nanti ada common anode dan yang kedua adalah common cathode. Nah, yang membedakan di sini adalah kalau Anda cermati yang sebelah kiri ini adalah common anode, bahwa semua kaki anode itu adalah kaki positif LED itu digabungkan menjadi satu atau istilahnya di common. Ini namanya adalah common anode. Nah, kalau common anode seperti ini adalah commonnya kita beri tegangan positif, maka masing-masing segmen nanti itu setiap segmen itu ada kode hurufnya dari A sampai dengan G, kemudian nanti ada satu dot point seperti ini. Untuk membuat tampilan 7 segmen ini menyala, maka pada common anode harus diberi logika 0 atau active low. Active low itu artinya bahwa 7 segmen ini akan menyala kalau pada pin A, B, C, D, F, G ini kita beri data low atau data 0. Karena commonnya ini kita berikan positif, maka untuk aktif A, B, C, D, E, F, G-nya ini harus kita berikan logic 0. Nah, kemudian untuk bentuk susunan A, B, C, D, F, G-nya ini standar. Jadi pada segmen A ini ada pada bagian atas, kemudian B itu atas kanan, C itu bawah kanan, D itu bagian bawah, E itu bagian bawah kiri, F bagian kiri atas, G itu bagian tengah. Nah, ini sudah sestandar ya, baik di common anode maupun common cathode. Nah, kemudian kalau kita akan membentuk angka tampilan 0, maka A, B, C, D, E, F ini harus aktif. Nah, kemudian untuk membentuk angka 1, yang aktif atau yang menyala adalah B sama C. Begitu juga dan seterusnya. Kalau untuk membentuk angka 8, maka semua harus diaktifkan atau menyala. Kemudian kita ke common cathode. Common cathode ini kebalikan dari common anode. Yang digabung bersama-sama, kalau common cathode adalah kaki katode atau kaki negatifnya LED. Nah, dari ketujuh segmen plus satu dot point nanti ya. Nah, ini semuanya kaki katodanya atau kaki
groundnya atau kaki negatifnya ini nanti kita gabungkan jadi satu, yang di sebelah kanan ini, sehingga untuk mengaktifkan membuat tampilan 7 segmen ini menyala, maka pin A, B, C, D, E, F, G ini harus kita beri logic high atau kita istilahkan diberi aktif high. Jadi kita beri logika high atau logika 1 nanti, atau kita nanti berikan data positif, maka nanti dia akan menyala. Jadi common anode maupun common cathode ini akan berkebalikan. Maka nanti kalau untuk membentuk tampilan angka, misalnya angka 1 seperti ini, B dan C ini harus kita beri logika 1 atau high. Tetapi sebaliknya, kalau untuk membentuk angka 1 pada common anode yang tadi, kaki B dan C ini harus kita beri logika low. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kalau rekan-rekan masih kurang jelas atau kurang paham, bisa nanti disimak atau lihat ke beberapa tutorial yang lain. Nah, kemudian praktik hari ini nanti kita akan membuat rangkaian dari Arduino ini ke satu buah 7 segmen, 1 digit, ya, yang nanti akan kita gabungkan seperti ini. Nanti rekan-rekan silahkan bisa mengamati melalui akunnya masing-masing membuat rangkaian. Nanti silahkan Anda arahkan kursornya ke titik-titik ini untuk melihat itu adalah kaki A atau pin A, pin B, pin C, dan seterusnya sampai G, ya, A, B, C, D, F, G, dan 1 DP atau dot point itu nanti silahkan Anda lihat satu persatu. Nah, kemudian Anda susun setiap pin itu nanti kita berikan resistor terlebih dahulu, nilainya 220 ohm. Tujuan resistor ini nanti untuk mencegah kelebihan arus pada 7 segmen sehingga tidak mati 7 segmennya. Nah, dalam contoh yang saya buat di sini, nanti kita akan membuat rangkaian aplikasi 7 segmen counter up. Jadi untuk membuat tampilan penghitung atau pencacah dari angka 0 naik, ya, 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Kemudian nanti akan mengulangi lagi dari 0 dan seterusnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian akan kembali ke 0 lagi. Nah, pada contoh ini saya akan menggunakan common cathode karena Anda lihat di kaki commonnya ada di tengah ini nanti, itu saya hubungkan ke kaki ground. Nah, nanti silahkan Anda lihat di aplikasi Tinkercad, nanti dia akan menunjukkan, Anda klik komponennya, nanti ada pilihan untuk memilih common cathode atau common anode. Pada contoh ini saya menggunakan common cathode sehingga kaki commonnya saya hubungkan ke ground. Nah, sehingga untuk mengaktifkannya pin A, B, C, D, F, G nanti harus saya beri logika 1 atau logic high. Nah, untuk rangkaiannya rekan-rekan juga bisa membuat sendiri, menyusun seperti yang saya buat ini, atau melihat contoh yang sudah saya buat melalui link berikut ini yang ada di bawah gambar ini. Kemudian untuk langkah kerjanya silahkan nanti Anda bisa mengikuti petunjuk yang ada di lab sheet ini. Seperti biasa, Anda membuat rangkaian, kemudian Anda menuliskan kode program sesuai dengan kode program yang saya contohkan di sini. Langsung saja saya akan menuju ke rangkaian yang ada di Tinkercad. Nah, ini sudah saya buat terlebih dahulu untuk menyingkat waktu video ini, namun rekan-rekan juga bisa membuat sendiri atau mencontoh menggunakan yang sudah ada. Nah, pada 7 segmen yang sudah kita buat di sini, kita bisa melihat. Nah, jadi untuk melihat ini adalah kaki A, B, C atau kaki common, itu silakan Anda klik, arahkan kursor ke titik pinnya. Nah, sebagai contoh di sini saya tunjuk seperti ini. Ini ada kaki E, kemudian sampingnya adalah kaki D, dan di sampingnya lagi atau di tengah ada common. Nah, common ini harus kita hubungkan kemana sesuai dengan jenis
save segment, silahkan Anda klik save segmentnya, maka nanti akan muncul di bagian bawah ini ada keterangan common cathode. Nah, kalau common cathode, maka kaki commonnya kita hubungkan ke ground. Ya, seperti ini. Namun kalau rekan-rekan memilih common anoda misalnya seperti ini, maka pin commonnya ini harus Anda hubungkan ke VCC atau ke 5 volt. Nah, sebagai contoh, saya gunakan common cathode. Ya, jadi sudah saya klik common cathode, maka saya hubungkan kaki commonnya ke titik ground. Nah, kemudian kaki E, nah ini biar rapi maka saya menyusunnya seperti ini. Namun rekan-rekan bisa membuat variasi lain dengan catatan nanti akan mengubah kode program yang ada di kodenya, di kode programnya. Nah, di sini kaki kiri bawah kaki E saya hubungkan ke pin 7, kemudian kaki D saya hubungkan ke pin 6, kaki C saya hubungkan ke pin 4 dan seterusnya. Ini kaki B ini saya hubungkan ke pin 11, kaki A saya hubungkan ke pin 10, sampai kaki G saya hubungkan ke pin nomor 8. Nah, ini nanti konfigurasi ini akan berpengaruh kepada kode program kita. Nah, seperti ini. Agar lebih mudah, maka saya buat variabel baru nama seperti yang sudah sebelumnya kita buat. Ini bisa kita pakai Kita bisa pakai tipe data integer maupun konstan integer sama. Nah, dalam contoh yang saya buat, saya menggunakan variabel integer, nama pinnya saya sesuaikan pin A biar lebih mudah saya menamainya. Lalu pin A ini saya set pada pin nomor 10. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita runtut seperti ini. Nah, ini kode yang di sini ini silakan disesuaikan dengan konfigurasi pin yang Anda susun. Nah, pin A, B, C, D, F, G ini Anda hubungkan kemana, nanti tinggal Anda atur di sini ya. Nah, ini sesuai dengan yang Anda kehendaki. Ini saya buat seperti ini, saya sesuaikan biar nanti kabelnya bisa sejajar, maka menghasilkan konfigurasi seperti ini. Ini tipe data semuanya integer, nama variabelnya pin A, pin B sampai dengan pin G. Nah, seperti ini, seperti yang sudah Anda buat sebelumnya juga seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah void setup. Void setup di sini cukup sederhana karena kita hanya mengatur pin modenya pada semua pada output, karena untuk mengaktifkan save segment ini kita memfungsikan pin digital sebagai pin output. Nah, seperti ini sampai ada oke. Nah, untuk pin dot point-nya ini tidak saya gunakan sehingga saya cukup menuliskan A, B, C, D, F, G. Kecuali ini rekan-rekan akan membuat save segment dengan tanda koma, maka DP ini atau dot point ini bisa Anda aktifkan. Misalnya akan membuat tampilan angka pecahan desimal 8,5, maka ini nanti dot point ini harus bisa diaktifkan. Nah, kemudian untuk void loop, nah di dalam void loop ini saya hanya memanggil subprogram atau namanya adalah fungsi yang ada di bawah yang sudah saya buat juga. Nah, karena saya akan membuat tampilan angka 0 sampai dengan 9, maka programnya saya panggil 0, kemudian jeda 1 detik, setelah itu 1, jeda 1 detik, dan seterusnya. Nah, ini cukup sederhana. Nah, jadi 0, tunda 1 detik, 1, tunda 1 detik, 2, tunda 1 detik, dan seterusnya, sampai ke 9, dan dia nanti akan kembali. Namun di sini fungsi 0, fungsi 1 ini ya, ini saya panggil dari fungsi yang sudah saya buat di bawah sini. Nah, jadi saya membuat void. Nah, void ini saya tuliskan di bawah. Ini subprogram karena void 0 ini adalah fungsi yang saya buat
nama variabelnya adalah 0, nama variabel fungsi 0. Kemudian ketentuannya seperti ini, seperti halnya Anda membuat subprogram pada bagian setup maupun loop. Nah, void nama variabelnya kurung buka kurung tutup, terus kemudian kurung kurawal buka instruksi programnya apa, dan nanti diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, karena saya akan membuat tampilan 0 sampai dengan 9, maka saya juga akan membuat sebanyak 10 ya, 10 void, nah 10 subprogram dari 0 sampai dengan 9. Nah, masing-masing void ini fungsinya untuk membuat tampilan. Nah, sebagai contoh di sini, kalau saya akan membuat tampilan angka 1, maka yang saya aktifkan adalah bagian pin B dan C. Nah, pin B dan C seperti ini. Kalau saya akan membuat tampilan angka 2, maka yang aktif adalah A, B, kemudian di sini ada pin D, pin E, dan pin G. Nah, seperti itu. A, B, ini ada D, dan ini ada E, dan ini ada G, seperti ini. 2. Kemudian kalau angka 3, ya tinggal A, B, C, D, sama G, seperti ini. Cukup mudah Anda untuk mencermati. Ini bisa Anda sket dulu dalam kertas, kemudian Anda tentukan. Nah, ini masing-masing void ini saya buat sesuai dengan nama, angka, dan tampilannya. Rekan-rekan bisa menyesuaikan. Dan jika nanti Anda akan membuat dengan common anode, nah, maka ini tinggal dibalik saja. Yang high jadi low, yang low jadi high, seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti akan kita jalankan programnya. Maka dia nanti akan membuat tampilan counter up atau pencacah naik, atau penghitung yang angkanya itu semakin bertambah naik dari 0 sampai dengan 9 dan seterusnya, dengan jeda 1 detik ya. Jeda atau tundanya ini tergantung dari delay yang Anda berikan di sini ya. Kalau Anda lebih cepat lagi, bisa Anda sesuaikan. Nah, tentunya tidak harus seperti ini program untuk membuat tampilan seperti ini. Mungkin rekan-rekan bisa membuat kode program yang lebih ringkas lagi, atau juga membuat kode program dengan algoritma yang berbeda, nanti juga bisa. Silakan rekan-rekan bervariasi, berkreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang paling penting di sini adalah menampilkan hasil akhir yang seperti ini. Ini adalah contoh. Namun untuk tugasnya rekan-rekan bisa lihat di situ di lab sheet. Ini sederhana ya, ini 1 digit. Nah, kalau nanti kita akan membuat tampilan angka puluhan, 2 digit ya, tinggal kita tambahkan 1 digit lagi. Kalau kita ingin membuat 3 digit ya, kita tambahkan 2 digit di sini. Nah, setiap satu segmen ini akan mampu menampilkan 1 digit angka. Nah, tinggal nanti Anda mau buat berapa digit ya, silahkan disesuaikan dengan jumlah segmennya. Baik, ini saya hentikan dulu. Kemudian saya akan jelaskan sedikit tugasnya untuk rekan-rekan yang harus dicoba sebagai tantangan Anda membuat program dan juga rangkaian untuk menampilkan 2 digit segmen. Nah, untuk tugasnya silakan Anda cermati di sini. Nanti rekan-rekan diminta untuk membuat rangkaian counter down. Kalau tadi kan counter up, mencacah naik. Nah, sekarang pencacah turun. Jadi dari angka besar ke angka kecil. Dengan ketentuan menampilkan angka 20 sampai dengan 00. Jadi nanti ada 20, 19, 18, 17 dan seterusnya sampai angka 00. Sehingga nanti Anda akan menggunakan 2 digit segmen. Nah, menggunakan 2 buah segmen untuk menampilkan 2 digit angka. Nah, kemudian jika display sudah menunjukkan angka 00, maka counter atau pencacahnya nanti akan berhenti. Jadi tidak membalik ke angka 20 lagi, tapi cukup berhenti, dan angka 0 ini nanti akan berkedip-kedip.
mati hidup seperti itu ya. Nah, jadi ini akan kita jadikan sebagai timer. Misalnya nanti Anda akan membuat timer untuk menghitung angka 20 detik misalnya, sehingga pada saat dijalankan akan menampilkan angka 20, kemudian menghitung turun ya, berkurang 1, 20, 19, 18, 17, 16, 15 dan seterusnya sampai dengan 00. Kalau sudah 00 nanti dia akan berkedip-kedip seperti itu, hidup nyala seperti itu. Nah, sudah selesai. Kalau Anda bisa membuat seperti itu, nanti sudah dikatakan berhasil. Silakan Anda bisa melihat contoh referensi yang ada, dan Anda tentunya bisa berkreasi membuat program atau rangkaian sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan tentunya belum tentu sama, karena pemikiran orang belum tentu sama juga. Dan yang penting di sini nanti adalah hasil akhirnya dapat menampilkan angka 20 sampai dengan angka 00 seperti itu, dan angka 00-nya kalau sudah sampai 00 berhenti dan dia akan kedip-kedip seperti itu. Boleh Anda menggunakan semua pin yang ada di situ, atau Anda menggunakan teknik scanning, itu bebas. Silahkan nanti Anda cari referensi atau Anda sesuai dengan kemampuan kreativitas Anda masing-masing. Demikian penjelasan materi pada praktik yang kelima dengan topik simulasi Arduino self-segment. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Semoga berhasil dan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.